Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mang Mets. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Untuk kamu yang suka informasi smartphone terbaru dan terupdate, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Punya budget 1 jutaan tapi pengen smartphone gaming bisa rata kanan? Pas banget nih untuk kamu yang mencari smartphone gaming dengan harga 1 jutaan. Yuk simak video ini sampai habis, dan berikut adalah 5 rekomendasi smartphone gaming dengan budget 1 jutaan versi Mang Mets. Yang pertama, Realme Narzo 30A. Yang pertama ada Realme Narzo 30A. Yap, smartphone yang berasal dari Cina ini yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2021 kemarin, dimana saat perilisannya yang sangat diminati oleh para gamers, terutama pencinta PUBG Mobile. Smartphone Realme Narzo 30A ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan verifikasi 12 nanometer yang sudah didukung dengan GPU Mali G52 MC2, yang artinya smartphone ini bisa melibat semua game seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game lainnya. Smartphone ini juga mempunyai dua varian penyimpanan, yakni 3/32 GB dan 4/64 GB untuk varian tertingginya. Dengan dibekali dengan chipset gaming dari MediaTek, smartphone ini dapat menembus skor Antutu 200.000 dengan aplikasi benchmark versi 8. Untuk di bagian displaynya sendiri, smartphone ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,50 inch beresolusi HD+ dengan rasio 20:9 yang sudah cukup banget untuk di tahun ini mengingat harganya 1 jutaan. Lanjut ke bagian kameranya sendiri, smartphone Realme Narzo 30A ini menggunakan modul kamera beresolusi 13 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera depth sensor, serta satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang mampu merekam video dengan resolusi 1080p di 30 fps. Untuk di bagian baterainya sendiri, Realme Narzo 30A ini menggunakan baterai Monster berkapasitas 6000 mAh serta didukung fitur fast charging 18 watt yang sudah cukup banget mengingat harganya 1 jutaan. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari Realme Narzo 30A. Untuk harganya sendiri, Realme Narzo 30A ini mulai dibanderol dengan harga 1,8 jutaan di Indonesia. Yang kedua, Poco M3. Yang kedua ada Poco M3. Smartphone ini cocok banget buat kalian yang mencari smartphone gaming dengan harga 1 jutaan. Smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 662 dengan verifikasi 11 nanometer yang sudah didukung dengan GPU Adreno 610 yang sudah cukup banget untuk dipakai gaming seperti PUBG Mobile. Smartphone ini mempunyai 4 varian penyimpanan, yaitu 6/128 GB untuk varian tertingginya. Smartphone ini dapat mencapai skor Antutu 170 ribuan. Untuk di bagian displaynya sendiri, Poco M3 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,53 inch beresolusi Full HD+ dengan rasio 19:9 yang sudah cukup banget untuk dipakai di tahun ini dengan harga 1 jutaan. Bahkan jarang banget ada smartphone harga 1 jutaan mendapatkan layar Full HD+. Lanjut ke bagian kameranya sendiri, Xiaomi Poco M3 ini menggunakan triple kamera dengan resolusi 48 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth sensor, serta satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang sudah mampu merekam video beresolusi 1080p di 30 fps. Untuk di bagian baterainya sendiri, smartphone ini membawa baterai Monster berkapasitas 6000 mAh dengan disupport fast charging 18 watt
yang mampu bertahan sampai seharian penuh. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari Poco M3. Untuk harganya sendiri, Poco M3 ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan di Indonesia. Yang ketiga, Infinix Hot 10. Yang ketiga ada Infinix Hot 10. Smartphone ini dirilis pada bulan Oktober kemarin dengan ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi 12 nanometer yang sudah didukung dengan GPU Mali G52 MC2. Untuk urusan game, smartphone ini bisa dimainin dengan sangat smooth seperti game PUBG Mobile dengan settingan rata kanan. Smartphone ini memiliki dua varian penyimpanan, yakni 3/64 GB dan 4/128 GB untuk varian tertingginya. Smartphone ini mencetak skor Antutu hingga 190.000. Untuk di bagian displaynya sendiri, smartphone ini menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,78 inch beresolusi SD+, yang cocok banget untuk kamu yang suka smartphone dengan layar yang cukup besar. Masuk ke bagian kameranya sendiri, smartphone ini menggunakan triple kamera beresolusi 16 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth sensor, serta satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang sudah mampu merekam video di resolusi Full HD di 30 fps, yang sudah cukup banget untuk di harga 1 jutaan. Lanjut ke bagian power dan baterainya, smartphone Infinix Hot 10 ini menggunakan baterai berkapasitas 5200 mAh serta didukung charging 10 watt yang sudah cukup banget untuk dipakai tahun 2021, mengingat harganya 1 jutaan. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari Infinix Hot 10. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp1.749.000 di Indonesia. Yang keempat, Redmi 9. Yang keempat ada Redmi 9. Smartphone ini bisa dibilang rajanya smartphone di kelas 1 jutaan pada tahun 2020 lalu. Smartphone ini dibekal dengan chipset MediaTek Helio G80 dengan 12 nanometer yang sudah didukung dengan GPU Mali G52 MC2 yang sudah bisa menjalankan semua game dengan sangat smooth. Smartphone ini juga memiliki dua varian memori RAM, 3/32 GB dan 4/64 GB untuk varian tertingginya. Smartphone ini bisa menempuh skor Antutu hingga 200 ribuan. Lanjut ke bagian display, smartphone Redmi 9 ini menggunakan panel IPS berukuran 6,53 inch beresolusi Full HD+, yang sudah mantap banget di harga 1 jutaan. Kamu sudah bisa mendapatkan chipset gaming dengan layar Full HD Plus di harga 1 jutaan, yang biasanya di smartphone lain dibanderol dengan harga 2 jutaan. Untuk di bagian kamera sendiri, smartphone ini menggunakan setup triple kamera beresolusi 13 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera makro, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera depth sensor, serta satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang sudah cukup banget untuk kebutuhan multimedia maupun untuk gaming. Smartphone ini mampu merekam video beresolusi 1080p di 30 fps yang sudah cukup banget di harga 1 jutaan. Masuk ke bagian power dan baterainya, smartphone Xiaomi Redmi 9 ini membawa baterai berkapasitas 5020 mAh dengan didukung fast charging 18 watt yang mampu menemani kebutuhan kamu di seharian penuh tanpa mengkhawatirkan baterai yang habis. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari Xiaomi Redmi 9.
Untuk harganya sendiri, smartphone Redmi 9 ini dibanderol dengan harga Rp1.700.000 di Indonesia. Yang kelima, Redmi 9T. Yang kelima ada Redmi 9T. Smartphone ini dirilis pada bulan Februari kemarin. Smartphone ini untuk spesifikasi tidak jauh berbeda dengan Poco M3, hanya berbeda pada kameranya saja. Smartphone ini sama ditenagai dengan chipset Snapdragon 662 dengan frekuensi 11 nanometer yang sudah didukung dengan GPU Adreno 610 yang sudah cukup banget untuk di kebutuhan gaming. Smartphone ini juga memiliki 3 varian penyimpanan, yakni 6/128GB untuk varian tertingginya yang mampu menghasilkan skor Antutu 180.000. Lanjut ke bagian display. Smartphone Xiaomi Redmi 9T ini menggunakan panel IPS berukuran 6,53 inch beresolusi Full HD Plus dengan rasio 19:9 yang sudah cukup banget untuk kebutuhan gaming maupun multitasking. Berkat resolusi Full HD Plus, smartphone ini mampu menampilkan gambar yang sangat tajam. Masuk ke bagian kamera, smartphone ini menggunakan quad kamera beresolusi 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera depth sensor, serta satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang mampu merekam video di 1080p di 30 fps, serta berbagai fitur seperti SDR panorama yang mampu menangkap gambar yang natural dan sudah cukup banget untuk kebutuhan multimedia di harga 1 jutaan. Untuk di bagian power dan baterainya, smartphone Redmi 9T ini menggunakan baterai Monster 6000 mAh serta fast charging 18 watt yang siap menemani kebutuhan kamu seharian penuh. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari Redmi 9T. Untuk harga sendiri, Redmi 9T ini dibanderol dengan harga Rp1.900.000 di Indonesia. Oke bosku, sampai di sini saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini jika kamu suka, dislike jika kamu tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.